kesehatannya, nggih? Nah, kemarin itu tanggal 20 kalian libur ya? Karena apa? Umat Islam sedang merayakan apa? Hari Raya Idul Adha, betul. Kalau Hari Raya Idul Adha kita pagi-pagi sudah mandi, berpakaian rapi, kemudian datang ke masjid untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha biasanya apa yang umat muslim lakukan? Iya betul, menyembelih hewan. Kalian tahu hewan apa saja yang biasanya disembelih? Sapi. Ada lagi? Ada lagi? Loh, kelinci. Apakah kelinci biasanya disembelih pada hari raya kurban? Tidak. Tapi kelinci itu hukumnya halal juga kalau dimakan. Betul. Nah, sekarang anak-anak kita akan membahas tentang pelajaran yaitu memilih binatang yang halal dan menghindari binatang yang haram. Pada subbab kali ini kita akan mempelajari tentang binatang halal. Apa saja yang kita pelajari? Yaitu pengertian dari binatang halal, jenis-jenis binatang halal, membiasakan mengkonsumsi binatang halal, tata cara penyembelihan binatang, dan yang kelima adalah hikmah mengkonsumsi binatang halal. Yang berikutnya adalah pengertian binatang halal. Ada yang tahu apa itu artinya binatang halal? Angkat tangan. Ya, boleh. Tidak berbahaya untuk dimakan. Ya, yang tidak berbahaya untuk dimakan. Ada lagi? Apa, Mbak? Diperbolehkan oleh Allah. Hewan yang diperbolehkan oleh Allah untuk makan. Betul sekali. Ada lagi jawaban yang lain? Binatang itu halal. Maksudnya apa? Ada yang bisa angkat tangan? Kenapa binatang itu halal? Ayo. Ya, angkat tangan. Apa, Mbak? Binatang yang diperbolehkan oleh agama untuk dimakan. Betul. Betul sekali anak-anak. Jadi binatang itu halal. Pengertian binatang halal adalah semua jenis binatang yang diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan. Dikatakan halal selama belum ada dalil yang menyatakan keharamannya. Jadi semuanya boleh selama belum ada dalil yang menyatakan kalau binatang itu haram. Sekarang jenis-jenis binatang halal. Ada dua pengelompokan. Yang pertama hewan yang hidupnya di air. Yang kedua hewan yang hidupnya di darat. Sekarang kalau yang hidupnya di air, hukumnya bagaimana kalau hidupnya di air? Halal. Halal. Contohnya hewan apa yang hidupnya di air? Cumi-cumi. Cumi-cumi boleh. Ikan. Apalagi? Singa laut. Singa laut. Anjing laut. Anjing laut. Hiu. Hiu. Paus. Paus. Anjing. Anjing. Laut. Anjing boleh dimakan apa tidak? Anjing itu halal apa haram? Haram. Kalau hewan itu hidupnya hanya di air, maka hewan itu dinyatakan halal. Tapi kalau ada hewan yang hidup di air bisa, hidup di darat juga bisa, maka hewan itu dinyatakan Haram. haram. Contohnya apa yang bisa hidup di dua tempat? Katak. Selanjutnya Buaya. buaya, betul. Nah, sekarang jenis binatang yang hidup di darat. Yang pertama adalah binatang ternak. Binatang ternak apa saja yang halal dimakan? Sapi. Apa Mbak Lisa? Kambing, tadi Mbak. Sapi, apa lagi? Unta. Unta boleh. Domba. Domba boleh. Lembu juga boleh. Nah, ini khusus binatang yang hidupnya di darat semuanya adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya berikutnya yaitu membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Ini ada dalil yang menyatakan
Betul. Ada lagi dalilnya, dalil yang lain yang menyatakan kita diperbolehkan untuk mengkonsumsi binatang halal. Ayo, siapa lagi? Ya, boleh Mbak Kaili. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kami harima alaikumul maitata wat dama wa lahmal Khinziri. khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famani udhurra ghaira Hawiu. baligh wala adi ala adil fala isma alaihi inna allaha ghafurur rahim. Yang artinya Sesungguhnya Allah hanya menghalalkan yaitu bangkai dalam hati-hati dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa nama dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. betul sekali. Tadi itu tadi adalah dalil-dalil yang menyatakan bahwa kita diperbolehkan mengkonsumsi binatang halal. Yang pertama tadi ada Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian ada lagi Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian ada lagi, nah itu selanjutnya tata cara penyembelihan binatang, nggih. Tata cara penyembelihan binatang. Kalau orang menyembelih, tentu ada rukun-rukun yang harus dipenuhi. Rukun penyembelihan apa saja? Rukun penyembelihan. Betul, ada orangnya yang menyembelih. Terus ada hewannya yang disembelih. Kemudian yang kedua ada alat untuk menyembelih. Nah, syarat-syarat orang yang menyembelih itu bagaimana orangnya? Harus bagaimana? Betul. Apa itu mumayyiz? Orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Betul. Kalau anak-anak boleh apa tidak menyembelih hewan? Tidak boleh kalau anak-anak. Kemudian syarat hewan yang disembelih itu harus bagaimana? Dimakan dagingnya. Oke, terus? Betul. Kemudian syarat alat yang digunakan untuk menyembelih itu harus seperti apa? Misalnya ada seorang yang punya kukunya yang tajam, kemudian dia punya ayam. Kemudian kukunya ditancapkan ke leher ayam hingga ayam itu meninggal. Apakah itu dikatakan sebagai penyembelihan? Bagaimana mengkonsumsi daging ayam tersebut kalau dicemprang menggunakan kuku? Maka hukumnya haram. Nah, sekarang kalau penyembelih itu organ mana sih yang diputus? Organ apa saja yang diputus? Saluran makanan. Saluran makanan, Saluran pernapasan. saluran pernapasan. Saluran mandi. Berarti ada berapa saluran? 3. 3, betul. Kemudian hal apa yang makruh dilakukan saat penyembelihan? Yang makruh? Membeli hewan sampai putus lehernya. Ya, terus Membeli hewan dengan alat yang buruk yang alat yang tumpul. Kenapa kita tidak boleh menyembelih dengan alat yang tumpul? akan menyakiti hewan. Betul, akan menyakiti hewan. Dan itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama. Selanjutnya, ini ada hikmah mengkonsumsi binatang halal. Siapa yang mau membacakan hikmah kalau kita mengkonsumsi binatang halal? Angkat tangan, kemudian dibacakan. Siapa? Membacakan hikmah mengkonsumsi binatang halal. Ya, boleh, silakan dibaca. Hikmah mengkonsumsi binatang halal.
yang halal untuk dimakan. Tugas kalian kelompokkan nama-nama, kalian sebutkan nama-nama binatangnya. Yang pertama, binatang yang ada yang hidupnya di darat, yang hidupnya halal dimakan. Yang kedua, binatang air, yang hidupnya di air, yang juga halal dimakan. Kemudian binatang jenis unggas, yang boleh dimakan, yang halal. Dan yang terakhir adalah bangkai, tapi yang halal untuk dimakan. Nah, sekarang kalian bisa mencarinya dari sumber-sumber yang lain, dari buku paket fikih boleh, dari buku LKS kalian boleh. Kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain, kalian kerjakan. Sekarang diberi waktu kalian untuk mengerjakan, silakan dikerjakan. Anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai? Nah, sekarang giliran kalian untuk maju mempresentasikan hasil klasifikasi binatang halal di depan kelas secara bergantian. Siap, nggih? Siap. Hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyebutkan kelompok binatang yang halal. Kelompok binatang darat: sapi, lembu, domba, kambing, kelinci, unta, dan lain-lainnya. Saya akan menyebutkan kelompok nama-nama binatang yang halal dimakan. Kelompok binatang air yaitu cumi-cumi, lele, nila, gurami, ikan salmon, belut, unta, kepiting, dan lain-lain. Menyebutkan nama-nama hewan yang halal dimakan. Kelompok hewan binatang unggas: ayam, rusa, bebek, burung pipit, burung dara, dan lain-lain. Saya akan menyebutkan kelompok nama-nama hewan yang boleh dimakan. Kelompok bangkai yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Saya akan menyebutkan kelompok nama-nama binatang yang halal dimakan. Kelompok garah, hati, dan limpa. Demikian pengelompokan hewan yang dagingnya halal dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan kita kali ini, anak-anak. Hari ini kita mempelajari tentang apa? Memilih binatang yang halal dan menghindari binatang yang haram. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, binatang halal adalah binatang yang diperbolehkan dimakan oleh manusia. Betul sekali. Nah, untuk tugas di rumah kalian bisa mengerjakan. Ibu sudah memberikan soal 5 di lembar kalian, lembar kerja kalian. Silakan dikerjakan. Apa ada yang ditanyakan? Nah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.